IAIN Curup merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kelahiran IAIN Curup memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya, ia hanyalah sebuah fakultas Usuluddin yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang. Fakultas Usuluddin IAIN Raden Fatah Curup sebagai cabang dari IAIN Raden Fatah Palembang berubah status dari IAIN dijadikan Stein Curup. Secara yuridis resmi, perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan hingga pada tahun 2018, Stein Curup berubah status menjadi IAIN Curup seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji. Perkenalkan, saya Ali Usman SPDI. Saya adalah seorang tenaga pendidik mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Pesel, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bek 1 tahun 2024-2025 dari LPTK IAIN Curup. Saat ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya sebagai syarat dalam pelaksanaan uji kinerja PPG Bak 1 tahun 2024-2025 yang saya laksanakan pada tanggal 13 Mei 2025 di kelas 8 dengan materi akhlak terpuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Doa mulai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen kalian terlebih dahulu. Aroki, Bagas Setiawan,
Putri Anggraini. Kemudian siapa yang tidak hadir hari ini? Apa keterangannya? Sakit. Ya, semoga Mufidah kita doakan semoga sehat kembali dan bergabung bersama kalian semua. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Putri, dipersilakan ke depan untuk memimpin teman-temannya. Dan anak-anak Bapak diharapkan berdiri semuanya. Indonesia aku berdiri tanpa Indonesia bangsaku, bangsa dan tanahku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwa yang adanya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Ya, silakan duduk kembali. Anak apa dipersilakan duduk kembali. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, mengidentifikasi makna dan contoh akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang kedua, membiasakan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyadari pentingnya akhlak terpuji untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. Studi kasus yang akan Bapak sampaikan yaitu Budi seorang siswa yang rajin dalam belajar, tetapi dia sangat berambisi sekali untuk bisa mendapatkan juara atau peringkat. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata Budi tidak mendapatkan hasil yang seperti itu. Yaitu dia gagal mencapai juaranya tersebut. Sehingga dia menyalahkan teman-temannya, bahkan teman-temannya, guru, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Menurut kalian bagaimana sikap Budi tersebut? Ya, silakan nanti Pak. Adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali. Apa semua, Bapak akan memutarkan video. Ya, dan disilakan kalian tonton video ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Bapak semuanya, silakan menonton videonya. Alif, kenapa ya habiskan makanan? Sayang beri buang. Alif kanya udang ni. Tidak tahu buang. Besok, jangan buat cemadu lagi ya. Kalau akan makan, ambil secukupnya saja.
berujung hingga saya yang dibuang makanan. Ianya termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Baiklah Umi, Alif minta maaf. Mulai besok, Alif janji, Alif tidak lagi membazir. Alia, mari kita ni jalan sama-sama. Tunggu Alif sekejap. Alif, itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Kita ni mesti membiasakan diri dengan akhlak yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam berbuat baik arah orang, patuh kepada ibu bapa, bercakap dengan lemah lembut dan sopan santun, memberi salam ketika masuk rumah, jangan bercakap apabila makan, dan jangan membuang makanan. Lepas satu, kalau kita ni ada tetamu di rumah, kita ni mesti jadi tuan rumah yang baik, ramah dan sopan. Itu antara contohnya, Alif. Oh, terima kasih Alia. Ani, Alif faham sudah. Dan Alif janji, Alif dah buat lagi. Alif mau berubah untuk membiasakan diri supaya berakhlak mulia selalu. Untuk video tersebut, Bapak akan membacakan tentang pengertian akhlak terpuji tersebut. Pengertian akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak kata kulukun yang mengandung arti tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa kemauan, tanpa diupayakan atau tanpa usaha. Adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Watak, jangkauannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adab kebiasaan. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kalian akan Bapak bagi berkelompok dan mengerjakan LKPD yang ada pada Bapak ini. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Baiklah, siapa yang kelompoknya sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang berputar dengan sabar. Pertanyaannya, 1. Jelaskan makna sabar secara umum dan dalam pandangan Islam. Sabar dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian, serta mencari ridhonya. Ya, bagus. Ada lagi? Apa yang mau tampil? Saya Pak. Saya berasal dari kelompok 2 akan menjelaskan bahwa arti dari tawakal.
Bertawakal adalah berusaha seoptimal mungkin dan berdoa menyerahkan semuanya kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Ya, bagus sekali. Silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzel Sadid. Saya akan menjawab pertanyaan yang bersangkutan dengan apa itu syukur. Syukur adalah cara kita menerima atau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kita harus mensyukurinya. Ya, bagus. Masih ada yang mau menjawab? Baiklah anak bapak semuanya, tolong dikumpulkan RKPD-nya. Ayo kumpulkan maju ke depan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kita harus mempunyai akhlak terpuji, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada lingkungan maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kebahagiaan kita nantinya baik itu di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya, kita akhiri materi kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.